Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai fungsi boolean. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Nevitasari, Dita Sukma Agustina, Dia Rifka Fadilah, Dwi Suryani, Eka Sri Mulyati, Erni Kurnianingsih, Fadia Silmelis Hadi, Feby Widya Putri, Fedri Adriansah, dan Fresilia Agatha. Di sini kami akan menjelaskan apa itu fungsi boolean, representasi fungsi boolean, dan komplement fungsi. Baiklah, langsung saja kita bahas bersama-sama. A. Pengertian fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi binar, adalah pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai berikut. F sama dengan B pangkat N menuju B. Fungsi boolean adalah sebuah fungsi yang dibentuk oleh N variabel aljabar boolean. Yang pertama ada fungsi konstan, F dalam kurung X1, X2 sampai dengan Xn sama dengan A. Yang kedua ada fungsi proyeksi, F dalam kurung X1, X2 sampai Xn sama dengan Xi dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Yang ketiga ada fungsi komplement, G dalam kurung X1, X2 sampai dengan Xn sama dengan F dalam kurung X1, X2 sampai dengan Xn aksen. Kemudian ada fungsi gabungan, H sama dengan F ditambah G dan H sama dengan F dikali G. Terakhir ada fungsi identitas, F dalam kurung X sama dengan X. Kemudian ada fungsi boolean yang lain, yaitu ada F dalam kurung X sama dengan X, F dalam kurung X, Y sama dengan X aksen Y ditambah X Y aksen ditambah Y aksen. Kemudian ada F dalam kurung X, Y sama dengan X aksen Y aksen. F dalam kurung X, Y sama dengan X ditambah Y dalam kurung aksen. Kemudian yang terakhir ada F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X, Y, Z aksen. Fungsi boolean dapat dinyatakan dalam bentuk tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah suatu tabel yang menyatakan seluruh kemungkinan nilai peubah dari fungsinya. Jika suatu fungsi boolean memuat n peubah, maka banyaknya baris dalam tabel kebenaran ada 2n. Contoh, F sama dengan X, Y, Z aksen dengan tabel kebenaran sebagai berikut. Terdapat variabel X, variabel Y, variabel Z, dan variabel Z aksen dengan X, Y, Z aksen. Dilihat dari tabel kebenaran, kita akan menemukan nilai 1 pada X, Y, Z aksen. Maka kesimpulannya, fungsi F sama dengan X, Y, Z aksen bernilai 1 jika X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. B. Representasi fungsi boolean. Representasi fungsi boolean dapat dinyatakan dalam bentuk yang pertama yaitu aljabar dan yang kedua yaitu tabel kebenaran. Sebuah fungsi boolean dengan 3 variabel fungsi X, Y, dan Z sampai dengan X, Y, Z aksen, maka representasi bentuk aljabarnya juga seperti itu, yaitu fungsi dari X, Y, dan Z itu sama dengan X, Y, Z aksen. Sebelum kita membahas representasi bentuk tabel kebenaran, maka terlebih dahulu kita akan bahas bentuk tabel kebenaran dari sistem aljabar boolean.
Operasi penjumlahan dan perkalian pada sistem aljabar boolean didefinisikan sebagai berikut. Itu ini ya teman-teman, ada dua tabel, kita bisa lihat. Kita bisa terlebih dahulu melihat tabel yang pertama, yaitu jika A dan B bernilai 0, maka A plus B dan A dikali B juga bernilai 0. Yang kedua, jika A bernilai 0 dan B bernilai 1, maka A plus B 1 dan A dikali B 0. Yang ketiga, jika A bernilai 1 dan B bernilai 0, maka A plus B 1, A dikali B 0. Nah, yang terakhir, jika A dan B sama-sama 1, maka A plus B itu 1 dan A dikali B itu 1. Kita lihat selanjutnya tabel yang kedua. Itu maksudnya untuk A sama dengan 0, maka A aksennya sama dengan 1. Begitupun sebaliknya, untuk A sama dengan 1, maka A aksennya sama dengan 0. Berikut ini merupakan bentuk tabel kebenaran dari fungsi x, y, z sama dengan x, y, z aksen adalah karena fungsi boolean dengan 3 variabel x, y, dan z, maka elemen dari tabel adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8 elemen atau 8 baris. Itu bisa kita lihat seperti pada tabel berikut. Kita bisa lihat dari tabel ini bahwa yang bernilai 1 itu ada di baris ke-7. Selain itu 0 semua. Jadi dapat disimpulkan fungsi x, y, z sama dengan x, y, z aksen bernilai 1 jika x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 0. C. Komplement fungsi. Ada dua cara pengerjaannya. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan hukum De Morgan berulang-ulang. Hukum De Morgan yang diperluas, A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai ditambah AN aksen sama dengan A1 aksen, A2 aksen, A3 aksen sampai AN aksen. Yang selanjutnya A1, A2, A3 sampai AN aksen sama dengan A1 aksen ditambah A2 aksen ditambah A3 aksen ditambah sampai ditambah AN aksen. Adapun contohnya yaitu f x y z sama dengan x dikali y aksen z aksen ditambah y z, maka f aksen x y z sama dengan x dikali y aksen z aksen ditambah y z sama dengan x aksen ditambah y aksen z aksen ditambah y z aksen sama dengan x aksen ditambah dalam kurung y aksen z aksen diaksenkan dikali y z aksen sama dengan x aksen ditambah y ditambah z dikali y aksen ditambah z aksen. Nah, yang selanjutnya cara kedua yaitu menggunakan dual fungsi langkah-langkah. Yang pertama, tentukan dual fungsi. Yang kedua, komplement dari fungsi didapat dengan cara mengkomplementkan setiap variabel yang ada pada dua fungsi. Contohnya, f x y z sama dengan x dikali y aksen z aksen ditambah y z. Dual f-nya sama dengan x ditambah y aksen ditambah z aksen dikali y ditambah z. Maka f aksen sama dengan x aksen ditambah y ditambah z dikali y aksen ditambah z aksen. Setiap variabel pada dual f dikomplementkan. Bentuk standar fungsi boolean. 1. Sum of product. Ciri-ciri yang pertama, dalam setiap suku operasi variabelnya adalah perkalian. Yang kedua, setiap suku atau term dijumlahkan. Yang ketiga, setiap suku mengandung semua variabel. Contoh, fungsi f xy sama dengan xy ditambah x aksen y. Fungsi g xyz sama dengan x aksen yz ditambah xyz ditambah x aksen y aksen z aksen. Cara membaca: variabel tanpa komplement dianggap bernilai 1. Variabel dengan komplement dibaca 0.
2. Product of sum. Ciri-ciri yang pertama, dalam setiap suku operasi variabelnya adalah penjumlahan. Yang kedua, setiap suku atau term dikalikan. Yang ketiga, setiap suku mengandung semua variabel. Contoh, fungsi f x y sama dengan x aksen ditambah y dikalikan x ditambah y aksen. Fungsi g x y z sama dengan x ditambah y ditambah z aksen dikali x aksen ditambah y aksen ditambah z dikalikan dengan x ditambah y ditambah z. Cara membaca: variabel tanpa komplement dianggap bernilai 0. Yang kedua, variabel dengan komplement dibaca 1. Contoh soal. Nyatakan fungsi boolean untuk f pada x, y, dan z itu sama dengan x ditambah y aksen dikali z dalam bentuk kanonik SOP. Baik, kita bahas bersama-sama. Karena SOP atau sum of product yaitu penjumlahan pada perkalian, langkah pertama yaitu lengkapi terlebih dahulu literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama. Pada soal tersebut terdapat dua term yaitu x dan y aksen kali z. Pada term x yaitu x dikali y ditambah y aksen. Selanjutnya kita kaliin saja satu persatu, maka hasilnya x dikali y ditambah x dikali y aksen. Selanjutnya kita sama-sama kalikan z plus z aksen pada variabel xy dan xy aksen. Maka xy dikali z plus z aksen ditambah xy aksen dikali z plus z aksen. Setelah itu kita kalikan satu persatu, yaitu x dikali y dikali z ditambah x dikali y dikali z aksen ditambah x dikali y aksen dikali z ditambah x dikali y aksen dikali z aksen. Selanjutnya term y aksen dikali z. Bagaimana cara biar bisa mendapatkan variabel x, y, dan z tetapi tidak menghilangkan atau tidak merubah nilai dari y aksen dikali z? Maka kita kalikan x plus x aksen. Maka y aksen dikali z dikali x ditambah x aksen. Maka hasilnya adalah x dikali y aksen dikali z ditambah x aksen dikali y aksen dikali z. Kita sudah menemukan term-term pada f untuk x, y, dan z. Itu sama dengan x plus y aksen z, yaitu x dikali y dikali z ditambah x dikali y dikali z aksen ditambah x dikali y aksen dikali z ditambah x dikali y aksen dikali z aksen ditambah x aksen dikali y aksen dikali z aksen. Selanjutnya kita lihat apakah ada term-term yang sama. Maka hasilnya x aksen dikali y aksen dikali z aksen ditambah x dikali y aksen dikali z aksen ditambah y dikali y aksen dikali z ditambah x dikali y dikali z aksen ditambah x dikali y dikali z. Setelah itu, merubah istilah untuk menggunakan minterm dari term-term yang sudah kita temukan. F untuk x, y, dan z itu adalah M1 ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7 sama dengan sigma dalam kurung 1, 4, 5, 6, 7. Lambang sigma tersebut merupakan tanda penjumlahan dari M1 ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7.
Baiklah, lanjut ke contoh soal yang kedua. Perhatikan fungsi bol f sama dengan 0,1 pangkat 3 menjadi 0,1 yang didefinisikan dengan aturan fungsi f x1, x2, x3 sama dengan x1 plus x2 plus x3 mod 2. Mod di sini bisa disebut dengan modulo atau yang artinya sisaan. Nyatakan f menggunakan tabel masukan atau keluaran. Penyelesaian fungsi f dari 1,1,1 sama dengan 1 plus 1 plus 1 mod 2 sama dengan 3 mod 2 yang hasilnya sama dengan 1. Berikutnya fungsi f dari 1,1,0 sama dengan 1 plus 1 plus 0 mod 2 sama dengan 2 mod 2 yang hasilnya sama dengan 0 dan seterusnya. Di sini kita dapat tabel masukan atau keluarannya. Dari tabel masukan ada X1, ada X2, ada X3, dan di tabel yang keluaran dari X1 plus X2 plus X3 mod 2 bisa kita lihat sendiri. Mudah-mudahan dapat dipahami. Latihan 1. Nyatakan fungsi boolean f x y z sama dengan xy ditambah x aksen z dalam bentuk POS. Penyelesaian fungsi f x y z sama dengan xy ditambah x aksen z sama dengan xy ditambah x aksen dikali xy ditambah z sama dengan x ditambah x aksen dikali y ditambah x aksen dikali x ditambah z dikali y ditambah z sama dengan x aksen ditambah y dikali x ditambah z dikali y ditambah z. Lengkapi literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama. X aksen ditambah y sama dengan x aksen ditambah y ditambah z aksen sama dengan x aksen ditambah y ditambah z dikali x aksen ditambah y ditambah z aksen. X ditambah z sama dengan x ditambah z ditambah y aksen sama dengan x ditambah y ditambah z dikali x ditambah y aksen ditambah z. Y ditambah z sama dengan y ditambah z ditambah x aksen sama dengan x ditambah y ditambah z dikali x aksen ditambah y ditambah z. Jadi fungsi f x y z sama dengan x ditambah y ditambah z dikali x ditambah y aksen ditambah z dikali x aksen ditambah y ditambah z dikali x aksen ditambah y ditambah z aksen. Atau fungsi f x y z sama dengan m besar 0, m besar 2, m besar 4, m besar 5 sama dengan v dalam kurung 0,2,4,5. Tutup. Oke, selanjutnya kita akan menentukan komplement fungsi dari Boolean berikut, yaitu f x y z sama dengan x aksen y z aksen ditambah x aksen y aksen z dengan menggunakan hukum De Morgan. Ya, hukum De Morgan yang kita pakai ada dua, yaitu yang pertama ada a plus b aksen sama dengan a aksen b aksen. Yang kedua ada a b aksen sama dengan a aksen ditambah b aksen. Maka fungsi dari f x y z sama dengan x aksen y z aksen ditambah x aksen y aksen z. Nah, fungsi ini kita aksenkan maka menjadi x aksen y z aksen ditambah x aksen y aksen z aksen. Dengan menggunakan hukum De Morgan yang pertama tadi, a plus b aksen sama dengan a aksen b aksen, maka dapat kita peroleh x aksen y z aksen diaksenkan, x aksen y aksen z diaksenkan juga, maka dapat kita turunkan menjadi x plus y aksen plus z dikali x ditambah y plus z aksen. Contoh 3. Buatlah tabel kebenaran dari nilai fungsi f x y z sama dengan xy ditambah x aksen z.
tiga variabel yaitu X, Y, dan Z, maka dapat ditentukan jumlah baris pada tabel yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Selanjutnya kita buat tabel kebenaran dengan nilai X sama dengan 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, Y 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, dan Z 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. X-aksen di sini merupakan kebalikan dari nilai X. Jika X sama dengan 0, maka X-aksennya sama dengan 1. Selanjutnya, kita mencari nilai XY. Untuk mencari nilai XY, jika kedua bilangan itu bernilai 1, maka hasilnya 1, selebihnya bernilai 0. Begitu pula untuk mencari nilai X-aksen Z. Jika nilai XY dan X-aksen Z sudah diketahui, maka langkah selanjutnya kita mencari nilai fungsi untuk XY ditambah X-aksen Z. Nah, jika ditambah, keduanya akan bernilai 0 jika kedua bilangan sama dengan 0. Jika salah satu saja bernilai 1, maka hasilnya 1. Jadi, kita dapatkan hasil fungsi XY ditambah X-aksen Z sama dengan 0101, 0011. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum